Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi spektrofotometer dalam biologi. Dalam hal ini adalah terkait metabolisme glukosa. Kelompok penyaji pada hari ini adalah kelompok 9 dengan anggota pertama Diajeng Rafika Adil Bangun-Negara dengan NIM 2003426168897 dan Nurlaili Wahyu Cahyaningtyas dengan NIM 20034261689 dan yang terakhir saya sendiri Fiska Rinata dengan NIM 2003426168856. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi dari pengertian spektrofotometer. Pengertian spektrofotometer. Spektrofotometer alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Sedangkan pengukuran menggunakan spektrofotometer ini metode yang digunakan sering disebut dengan spektrofotometri. Next. Untuk jenis-jenis spektrofotometer, yang pertama adalah spektrofotometer UV vis, adalah salah satu alat analisis yang sering digunakan dan paling banyak tersedia. Kelebihan metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel berwarna maupun untuk sampel tak berwarna. Kemudian adalah spektrofotometer serapan atom atau SSA. Alat ini terbilang relatif sederhana, selektif, kemudian sangat sensitif. Prinsip kerja SSA adalah penyerapan sinar dari sumbernya oleh atom-atom yang dibebaskan oleh nyala dengan panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri serapan atom atau SSA dalam kimia analitik dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk menentukan konsentrasi unsur logam tertentu dengan suatu cuplikan. Kemudian teknik pengukuran ini dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi lebih dari 62 jenis unsur logam. Kemudian spektrofotometer inframerah. Fungsi utama dari inframerah adalah untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya sangat kompleks, terdiri dari banyak puncak-puncak. Selain itu, spektrum inframerah dari senyawa organik mempunyai sifat fisik dan karakteristik yang sangat khusus. Hal tersebut berarti bahwa sangat kecil kemungkinan dua senyawa memiliki spektrum yang sama. Ketika molekul terkena radiasi elektromagnetik, maka daerah inframerah akan bervibrasi atau berputar dengan vibrasi yang berbeda antara molekul satu dengan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah spektrofotometer resonansi magnetik inti atau NMR. Penemuan spektrofotometer ini adalah pada tahun 1946. Sifat setiap proton atau NMR ini mengandalkan medan magnet atau untuk sisi dari setiap proton di dalam molekul yang sifat kimianya berbeda akan memiliki garis-garis resonansi orientasi magnet yang berbeda pula. Kemudian penggunaan jenis spektrofotometer NMR ini berkembang dengan cepat. Pada tahun 1960, teknik ini sudah menjadi metode yang penting untuk elusidasi struktur. Kemudian untuk komponen dari spektrofotometer sendiri ada iluminator. Iluminator ini
sumber cahaya dapat memancarkan band spektral kontinu atau terputus pada panjang gelombang yang bervariasi. Iluminator memberikan sumber cahaya polikromatik ke perangkat kolimating. Kemudian yang kedua adalah perangkat kolimating. Perangkat kolimating ini adalah perangkat optik yang berisi tabung yang memiliki lensa cembung di satu sisi dan bukaan di sisi lainnya. Fungsi utama dari kolimator ini adalah untuk mengubah sumber cahaya polikromatik yang memancar menjadi sinar paralel dengan apertur yang dapat disesuaikan. Dalam bidang fokus dan lensa cembung, kolimator bukaan melewati sinar paralel ke perangkat dispersi melalui diafragma. Kemudian perangkat dispersi. Perangkat dispersi ini berbentuk prisma kisi, difraksi, dan sistem filter adalah media dispersi yang paling umum. Kemudian kisi difraksi ini adalah komponen optik yang biasa digunakan dalam spektrofotometri UV, IR, dan terlihat. Tingkat penyebarannya tergantung pada masing-masing pengamatan. Kemudian ada panjang gelombang cahaya dan sistem filter. Filter optik menyediakan sumber cahaya monokromatik dan mengandung filter penyerapan atau interferensi. Selanjutnya ada tujuan dari kegiatan. Tujuan dari kegiatan uji spektrofotometri ini antara lain yang pertama, spektrofotometri digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Yang kedua, untuk menentukan kadar glukosa dalam sampel dengan spektrofotometer 20D+ melalui metode Somogyi-Nelson. Alat dan bahan. Alat yang pertama, beberapa buah tabung reaksi. Yang kedua, penamas air. Yang ketiga, spektronik. Yang keempat, gelas piala 100 ml. Yang kelima, gegep. Keenam, batang pengadu. 7, 8 rak tabung. 9, filter. 10, gelas ukur 25 ml. 11, lampu semprot. 12, pipet skala 0,2 mili, 13 pipet skala 0,5 mili, 14 pipet skala 1 mili, 15 sikat tabung. Untuk bahannya yang pertama reagen warna arsenomorida, yang kedua larutan Nelson A, yang ketiga larutan Nelson B, yang keempat larutan standar glukosa 1 mg per mililiter, yang kelima larutan sampel yang mengandung glukosa X, yang keenam tisu klor, yang ketujuh Aquades. Next. Selanjutnya, ada cara kerja spektrofotometer. Yang pertama, sumber cahaya polikromatis masuk ke dalam monokromator. Di sini terjadi penyebaran cahaya. Kemudian, dari monokromator keluar menuju ke sel sampel. Pada sel sampel ini terjadi proses penyerapan cahaya oleh zat yang ada dalam sel sampel, di mana cahaya yang masuk lebih terang dibandingkan cahaya setelah keluar. Nomor 3, dilanjutkan cahaya ditangkap oleh detektor dan mengubahnya menjadi arus listrik. Selanjutnya, next. Prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan larutan induk. Sebanyak 0,001 gram glukosa monohidrat ditimbang ke dalam labu ukuran 10 ml. Glukosa monohidrat dilarutkan dengan Aquades hingga tanda batas dengan dihomogenkan. Kemudian,
Langkah yang kedua yaitu pembuatan larutan standar. Pembuatan larutan standar dengan konsentrasi 0,002 mg atau mililiter. Larutan induk dipipet sebanyak 0,01 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan aquades sebanyak 4,99 ml, sehingga volume total larutan tersebut menjadi 5 ml. Dan untuk hasilnya bisa dilihat dalam tabel tersebut. Lanjut langkah yang ketiga yaitu pembuatan reagen Nelson dengan mencampurkan Nelson A dan Nelson B dengan perbandingan 25:1, di mana Nelson A dipipet sebanyak 15 ml dan Nelson B dipipet sebanyak 0,6 kemudian dihomogenkan. Langkah yang keempat, next. Pembuatan larutan sampel. Pembuatan larutan sampel juga dilakukan melalui proses pengenceran, di mana 0,1 ml larutan yang mengandung glukosa X diencerkan dalam 9,9 ml aquades, hingga volumenya mencapai 10 ml. Adapun faktor pengenceran yang digunakan dalam pembuatan larutan sampel ini ialah sebesar 100 kali. Next. Yang terakhir yaitu penentuan kadar glukosa. Sebanyak 0,5 ml larutan standar, sampel, dan blanko dipipet ke dalam tabung reaksi. Masing-masing sebanyak 1 ml reagen Nelson ditambahkan ke dalam larutan standar, sampel, dan blanko, kemudian dihomogenkan. Tabung reaksi dipanaskan selama 20 menit, lalu didinginkan dengan segera dalam air es. Sebanyak 1 ml larutan arsenomolibdat ditambahkan masing-masing ke dalam larutan sampel, standar dan contoh, kemudian dihomogenkan, serta ditambahkan aquades sebanyak 3,5 ml dan dihomogenkan kembali. Kemudian ditambahkan 7 ml aquades dan diukur absorbensi larutan sampel, standar, dan blanko pada panjang gelombang maksimum. Next. Hasilnya, metode Nelson yang didasarkan pada hasil reduksi ion kuprik oleh glukosa dalam suasana basah dengan menggunakan arsenomolibdat yang memberikan warna biru. Reaksi ini dilakukan dalam suasana basah karena reaksi reduksi dapat berjalan dengan baik dalam suasana basah. Pada saat penambahan reagen Cu alkalis atau reagen Nelson pada larutan glukosa dan sampel, maka larutan tersebut akan memberikan warna biru sesuai dengan warna reagen Nelson. Penambahan reaksi Nelson bertujuan untuk membentuk endapan merah bata atau CU2O pada larutan yang mengandung glukosa gula reduksi setelah dipanaskan di dalam penanas. Hal ini disebabkan karena reduksi CuSO4 oleh gugus karbonil pada gula reduksi yang setelah dipanaskan. Next. Kemudian, selanjutnya adalah prosedur K3, praktikum spektrofotometer. Tujuannya adalah yang pertama menghindari iritasi pada anggota tubuh akibat bahan kimia, kemudian menghindari gas kimiawi yang berbahaya, ketiga, terhindar dari resiko terkena pecahan kaca, kemudian yang terakhir menghindari kontaminasi. Kemudian, alat keselamatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, dan yang utama adalah jas laboratorium atau lab coat, yang berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas laboratorium sekali pakai dan jas laboratorium berkali-kali pakai. Kemudian ada kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium, sehingga dalam praktikum spektrofotometer ini, karena kami menggunakan beberapa bahan kimia untuk menghindari percikan pada mata, maka prosedur K3 praktikum ini juga menggunakan kacamata keselamatan.
adalah pelindung muka atau face shield. Seperti namanya, pelindung muka digunakan untuk melindungi muka dari panas, api, atau percikan material panas. Kemudian, selanjutnya adalah kaos tangan. Kaos tangan atau glove melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal, melepuh, atau bahkan iritasi dan alergi. Kemudian ada masker, berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari zat, gas, maupun cairan yang berbahaya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam penyampaian maupun dalam materi. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.